Kutipan babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa ke-1, episode ke-4. Negeri Kartosuro kedatangan tenung Belanda. Alkisah di negeri Betawi, datang surat dari Kumendur Seludriansah yang berloji di Jepara. Surat mengatakan bahwa mendiang Sang Raja Amangkurat telah pulang ke rahmatullah. Sekarang sang putra telah menggantikan tanpa persetujuan Kumpeni. Ada tanda-tanda Raja baru hendak memutus persaudaraan dan janji yang telah diikat dengan Kumpeni, yakni yang ditandatangani ketika dulu meminta tolong memadamkan pemberontakan. Hal ini kemudian menjadi perhatian Gubernur Jenderal Orpek Usdiman dan para Dewan Hindia. Mereka lalu menggelar rapat di kantor besar. Persoalan yang dibahas adalah Raja baru Kartosuro yang ingkar janji. Gubernur Jenderal dan para Dewan Hindia sepakat untuk melakukan tenung kepada Raja Amangkurat. Mereka kemudian mencari tenung dari negeri seberang, seharga 15 keti. Si tenung berwujud jin sebesar perahu, berambut gimbal dan kakinya sepanjang 7 cengkal. Si tenung berangkat menuju Kartosuro bersama angin pada tengah malam. Yang dituju adalah istana Kartosuro. Saat itu sang raja sedang keluar di bangsal Proboyoso. Si tenung melihat sang raja kemudian turun dari angkasa. Sang raja kaget melihat kedatangan si tenung. Bulu kuduk sang raja berdiri, tubuhnya bergetar. Sang raja bertanya, "Kamu ini makhluk apa?" Belum sempat menjawab si jin tenung, sang raja ingat dengan makhluk halus yang membantu kakeknya Panembahan Senopati dahulu, namanya si Juru Taman. Seketika sang raja hilang rasa takutnya. Sang raja kembali bertanya, "Apakah engkau si Juru Taman? Mengapa engkau besar sekali?" Si tenung menjawab, "Aku bukan Juru Taman. Aku ini tenung Belanda. Siapa yang menjadi raja di tanah Jawa? Apakah engkau?" Sang raja kembali ketakutan. Dengan gugut menjawab, "Bukan aku yang menjadi raja. Rajanya paman saya. Dia itulah yang raja. Rumahnya di Kapugeran." Si tenung segera melesat ke Kapugeran. Sang raja lega bisa menipu si tenung. Sementara itu si tenung telah sampai di Kapugeran. Pangeran Puger yang saat itu sedang bermunajat di luar rumah kaget melihat si tenung datang. Pangeran awas bahwa yang dihadapi bukan manusia. Pangeran bertanya, "Engkau ini setan atau jin? Mengapa wujudmu sangat besar?" Si tenung menjawab, "Aku ini tenung. Mana yang menjadi raja?" Pangeran berkata, "Engkau bertanya tentang rajaku. Ada perlu apa? Rajaku berada di keratonnya." Si tenung berkata, "Aku tadi dari istana. Ada orang yang menemuiku. Orangnya tampan berkulit kuning. Dia katakan kalau yang menjadi raja itu paman dari orang tadi." Pangeran Puger tersenyum, lalu berkata, "Insya Allah, akulah yang akan menjadi raja di tanah Jawa. Apa maumu datang ke sini?" Si tenung berkata, "Aku disuruh menantang Raja Jawa. Kalau rajanya sudah kalah dan aku bunuh, para prajuritku akan aku suruh menumpas seluruh orang Jawa." Pangeran Puger tersenyum lalu berkata, "Ayo, lakukan segera." Pangeran Puger segera memohon kepada Tuhan, menyatukan pikiran dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Si tenung yang besar dipandang mata. Lambat laun makin mengecil, kecil seperti bocah. Si tenung bergetar badannya, tak mampu berkata-kata. Pangeran Puger berkata, "Engkau sudah kalah. Pergilah segera dari tanah Jawa. Jangan membuat repot. Kalau engkau tidak segera pergi, engkau akan terus mengecil sampai sebesar cacing. Engkau pergilah ke utara melewati Gunung Kendeng. Carilah jalan keluar dari tanah Jawa. Di sepanjang jalan jangan engkau mengganggu orang-orang, karena mereka semua abdiku." Si tenung melesat melewati Gunung Kendeng. Di sepanjang jalan yang dilewati,
banyak orang menderita meriang badannya. Pangeran Puger segera kembali ke tempat munajatnya. Pagi harinya sang raja memanggil Patih Sumobroto. Sang Patih segera menghadap dan mencium kaki sang raja. Sang raja berkata, "Patih, kirimlah orang untuk memeriksa Paman Puger. Lakukan secara rahasia. Jangan sampai ketahuan. Barangkali paman sakit atau tidak, periksalah." Patih Sumobroto menyembah dan segera melaksanakan perintah. Seseorang diutus untuk mencari tahu keadaan Pangeran Puger. Tidak lama yang diutus telah kembali dan melaporkan di Kapugeran tidak terjadi apapun, dan Pangeran Puger dalam keadaan sehat walafiat. Sang raja yang mendapat laporan hanya tersenyum. Sementara itu di Demak, Ki Tumenggung Demak meninggal dunia. Sudah dilaporkan kepada sang raja bahwa sang Tumenggung mempunyai 3 orang anak. Yang tertua bernama Mas Malat, yang kedua bernama Mas Ahmad, dan yang bungsu bernama Bagus Katam. Ketika putra tadi diangkat menggantikan sang ayah dengan membagi 3 negeri Demak. Putra tertua diberi nama Tumenggung Suronoto. Putra kedua bernama Padmonagoro, dan putra bungsu bernama Martonagoro. Selain itu ada putra dari mendiang Raden Patih Aryo Sindrojo yang bernama Mas Gerit, yakni adik dari Raden Sukro yang telah dihukum mati. Mas Gerit sudah diangkat sebagai Tumenggung dengan nama Tumenggung Sindrojo. Putra sang raja yang tertua juga sudah meninggal, yang bernama Pangeran Buminoto. Kedua adiknya telah diberi nama Pangeran. Putra kedua Raden Mas Panenggak diberi nama Pangeran Mangkunagoro, dan putra ketiga Raden Mas Alit diberi nama Pangeran Mangkuningrat. Keduanya diberi tanah 3.000. Seorang kerabat bernama Raden Onggodimejo diberi nama Pangeran Blitar. Waktu itu sudah 100 hari mendiang Sinuwun Prabu Amangkurat wafat. Sang raja berkehendak untuk memulai dengan mengadakan selamatan. Para istri bupati diminta masuk ke istana untuk membantu persiapan acara selamatan. Ada salah seorang istri Adipati Cakraningrat yang cantik rupawan, yakni istri muda sang Adipati. Sang putri bernama Raden Ayu Pakuwati. Orangnya luwes dan menarik hati. Oleh sang raja, Raden Ayu Pakuwati disuruh ke pemandian. Sesampai di sana, sang raja telah menunggu. Sang raja berkata, "Bibi, mendekatlah ke sini. Anda sudah punya berapa putra, Bibi?" Raden Ayu Pakuwati menjawab, "Belum punya putra, Paduka." Sang raja tersenyum. "Pantas, masih seperti gadis. Bibi, saya ini sudah 3 hari sakit kepala. Aku minta tolong Bibi untuk memijit." Raden Ayu Pakuwati merasa ada yang tidak beres. Setelah bergeser, segera menyembah dan akan segera keluar ruangan. Sang raja dengan cepat memegang tangannya dan memaksa untuk bersebadan. 3 kali sudah mereka melakukannya. Sang putri sungguh tak ingin melakukan. Tetapi seberapa kuat seorang wanita di dalam istana berhadapan dengan sang raja. Sungguh tak kuasa untuk menolak. Meski menjerit seperti raksasa betina, takkan ada yang mendengar. Lagi pula yang memperkosanya seorang raja, yang kuasanya tanpa batas. Maka sampai bisa diulang 3 kali. Sejak matahari condong ke barat sampai menjelang senja. Raden Ayu Pakuwati baru bisa keluar dari istana sore harinya. Segera Raden Ayu pulang ke Kasampangan dengan buru-buru. Di Kasampangan, Adipati Cakraningrat sedang bermain-main dengan burung. Ki Adipati kaget melihat kedatangan sang istri. Burung segera dikurung dan menyambut sang istri. Ketika Ki Adipati akan memeluk, sang istri menolak. Sang Adipati tahu dari bau badan sang istri bahwa dia baru saja melakukan perbuatan terlarang. Sang Adipati Sampang berkata, "Mengapa engkau berlaku celaka, wahai Dinda?" Sang putri hanya menunduk serta menangis. Dengan terbata-bata, Raden Ayu Pakuwati menuturkan kejadian yang baru saja dialaminya. Dia baru saja diperkosa oleh sang raja. Seberapa kuat sebagai wanita, dirinya tak kuasa menolak.
Pangeran Adipati Sampang bangkit amarahnya. Dengan seru Adipati Sampang berkata, "Sudah kehendak Tuhan, bumi akan terbelah. Si raja akan mundur tanpa kehormatan. Belum berapa lama pesan ayahnya, kini telah dilupakan.